tempat yang lain, antara satu masa dengan masa yang lain. Yang jelas berbeda pula antara si miskin dan si kaya, kalau dia adalah seorang tawanan. Nah, faedah dari hadis ini yang pertama, bolehnya mengambil jizyah sebagai jaminan. Yang kedua, bolehnya seorang imam mengutus seorang wakil untuk mengambil jizyah dari yang wajib membayarnya. Ya, maka harus diambil dan mengutus seseorang untuk bisa mengambil. Dan Mu'adz bin Jabal adalah orang yang tepat untuk mengambil jizyah tersebut. Selain itu, beliau adalah pembesar sahabat dan beliau juga seorang alim. Yang ketiga, jizyah tidak dipungut dari anak kecil, wanita, dan orang gila. Namanya juga gila. Nah, itu lagi santer sekarang tuh. Nyatanya si dokter tersebut itu akan menjadi gila, nggak mau. Kenapa? Katanya gila itu adalah merupakan maqam tertinggi. Iya, untuk menjadi wali. Kita doakan dia menjadi gila supaya menjadi wali, nggak mau juga. Ya berarti apa? Yang namanya sesuatu bukan dari Allah dan Rasulnya, itu menentang daripada akal sehat dan fitrah yang masih sehat. Gitu. Nah, bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah, orang gila itu adalah masuk ke dalam hadis Nabi, rufi'al qalam an thalathin. Ya. Ditinggalkannya artinya apa? Diangkatnya syariat Islam itu atas 3 orang. Di antaranya adalah wa anil majnuni hatta yafiq. Dari orang gila sampai dia itu sembuh. Kalau toh dia sholatnya ndak sah. Sholatnya ndak sah, apalagi sampai telanjang, dicium-ciumin dan seterusnya. Ini yang lebih gila siapa gitu loh. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita hadiah yang luar biasa berupa manhaj salaf ini. Insyaallah. Nah, syukran. Yang keempat, ihtilam, mimpi basah merupakan tanda seorang telah baligh. Ini secara khusus untuk laki-laki sebenarnya, bukan untuk perempuan. Ya, karena untuk perempuan itu dia disebut sebagai baligh itu umur 9 tahun. Ya. Yang kelima, bolehnya mengambil pakaian sebagai ganti uang. Mu'arifiyan, jenis pakaian dinisbahkan kepada daerah atau wilayah ma'arif, yaitu terletak di negeri Yaman atau nama sebuah kabilah dan dari suku Hamdan. Yang keenam, jizyah tidak ditentukan kadarnya. Kadang ini dikembalikan kepada kebijakan imam, pun mengikuti perkembangan zaman dan keadaan yang sifatnya kondisial. Ya. Nah, hadis selanjutnya, nah ini hadis yang sering kita baca dan kita sampaikan. Ya. Wa an A'idh bin Amr bin al-Muzani radhiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: Al-Islamu ya'lu wa la yu'la, akhrajahu Daraqutni. Dari A'idh bin Amr al-Muzani, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya. Makanya orang-orang yang berada di atas Islam, mereka itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang di luar Islam. Nah, ketika Islam mengatakan bahwasanya orang-orang di luar Islam itu kafir, maka marahlah mereka. Padahal menurut mereka di luar agama mereka itu juga sama-sama kafir. Kafir. Terus apa masalahnya gitu loh. Oh, ternyata di antara pengaruhnya itu karena apa? Islam itu agama yang tinggi. Dan ketinggian daripada agama tersebut itu tidak ada tandingannya, sehingga membuat mereka itu marah dan
iri. Sehingga apa? Ya, terutama apabila mereka mendengar yang namanya Islam itu bencinya luar biasa. Ya, padahal apa? Islam itu akan memberikan kebaikan besar bagi dia. Ya. Dan kebaikan besar itu adalah mengakui bahwasanya Allah adalah Maha Esa dan Tuhan yang berhak disembah. Dan Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Itu adalah nikmat terbesar. Ya, makanya kebalikannya bagaimana dengan diutusnya Nabi SAW, itu adalah apa? Tanda akan datangnya yaumul qiyamah justru. Nah, hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni. Ya, bisa dilihat di dalam kitab Irwaul Ghalil Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang tertinggi dan dari segala sisi. Allah tabaraka wa ta'ala hanya meridhai Islam sebagai agama bagi semua hambanya. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima agama lain selain agama Islam. Ya, dalilnya dalam surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi karena tidak berislam. Ya. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala berjanji akan meninggikan agama Islam ini daripada keyakinan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan dia di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci. Ya, seperti itu. Ya, maka kita harus bangga menjadi seorang di atas Islam. Ya, karena Tuhan kita adalah Allah. Karenanya Allah Jalla wa'ala akan meninggikan pemeluk agama ini baik ketika di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu sikap lemah, dan jangan pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, dalil-dalil ini sangat cukup sekali. Sebenarnya satu dalil saja sudah cukup. Inna dina indallahil Islam. Ya. Allah pun berjanji akan menolong agama ini hingga manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya. Ya. Ini sebagaimana yang kita saksikan sekarang. Allah Ta'ala berfirman, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Syahidnya mana? Ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Dan surat An-Nasr ini adalah termasuk surat yang pendek, paling pendek, kalau bisa dikatakan paling pendek. Ya. Pertama adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian surat An-Nasr ini tiga ayat. Ada lagi yang lain? Yang 3 ayat surat apa? Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Tiga surat ini adalah tiga surat yang terpendek, ya, di antara seluruh surat. Nah, Islam adalah agama kasih sayang dan damai. Tidaklah ia disebarkan dengan kekerasan dan kezaliman. Ya, dan sejarah telah membuktikan demikian. Ya, sejarah telah membuktikan demikian. Tidak ada paksaan dalam agama ini. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam menuntut beragama Islam. Tapi kalau sudah beragama Islam dan keluar dari agama Islam, maka pemimpin kaum muslimin wajib membunuhnya. Ya. Kenapa? Karena dia mempermainkan Islam. Gitu. Maka hukumannya apa? Dibunuh. Apakah Islam zalim? Justru dialah yang menzalimi Islam. Dialah yang menzalimi Islam, mempermainkan Islam. Makanya agama itu bukan sebuah permainan. Ya, seenaknya saja loncat sana, loncat sini dan seterusnya. Ya. Akan tetapi Islam tidak mentolerir setiap tindakan zalim serta keji terhadap agama ini dan pemeluknya. Makanya orang-orang yang menzalimi kaum muslimin itu pada akhirnya mereka itu mati mengenaskan. Ya, mati mengenaskan. Nah, akhir-akhir ini muncul sebuah video dari orang Indonesia yang berziarah dalam tanda kutip ke mantan presiden Turki Mustafa Kemal itu, yang ditolak oleh bumi. Akhirnya apa? Akhirnya tubuhnya itu dicor. Ya, karena apa? Bumi menolak. Nah, salah seorang YouTuber asal Indonesia itu kesana itu untuk melihat daripada kuburan tersebut. Padahal kuburan tersebut itu sudah dibangun megah. Musola kita aja kalah kok. Kenapa? Kuburannya itu dibangun marmer. Ya, marmer, sehingga kuburannya itu menjadi wisata. Untung bukan wisata religi ya. Ya, karena dia orang kafir, orang zindik. Nah, dari video tersebut dia mengatakan bahwasanya dia cepat-cepat keluar dari ruangan tersebut karena mencium bau yang sangat anyir sekali. Sangat anyir sekali. Ya. Bahkan di dalam video tersebut dia sampai muntah. Nah, itulah akhir dari kehidupan seorang yang menentang Allah dan Rasulnya, memerangi Islam dan kaum muslimin. Ya. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Makanya sampai sekarang itu saya nggak bisa memikir bagaimana keadaan orang-orang yang telah membunuh kaum muslimin dalam jumlah yang banyak. Kalau di Indonesia ini dulu ceritanya seperti PKI dan seterusnya. Gitu. Itu saya nggak bisa mikir itu. Gimana itu? Pembesar mereka itu yang menanggung, ya, betapa banyaknya kaum muslimin yang dibunuh oleh dia. Ya, Allah akan menghinakan dia walaupun bahkan sampai ke akhirat pun ya. Nah, maka itu disyariatkan jihad fisabilillah untuk melindungi Islam dan kaum muslimin. Selain itu juga demi menegakkan kebenaran di muka bumi dan menjadikan kalimat Allah menjadi kalimat paling tinggi, wa yakuna dinu kulluhu lillah. Oleh karena itulah setiap perjanjian dan perdamaian dengan kaum kafir tidak boleh melemahkan, apalagi jika sampai merendahkan Islam dan kaum muslimin. Maka kaum muslimin ya haram bagi mereka itu untuk melakukan perjanjian tersebut. Faedah dari hadis ini yang pertama, kabar gembira bagi orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah bahwasanya Islam akan tegak dan unggul daripada agama ataupun keyakinan yang lain. Ya. Yang kedua, tingginya derajat agama Islam. Ia tidak akan dapat diungguli oleh agama manapun, tapi pemeluknya bisa. Nah, kalau agama itu tidak bisa. Karena apa? Karena itu adalah ya iqrar dari Nabi SAW yang tentu saja juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Muslim tidak boleh merendah di hadapan orang kafir, tapi juga tidak boleh seenaknya saja kepada
orang kafir yang tidak melakukan sebuah perlawanan. Yang keempat, wajib atas umat Islam menjadi umat terbaik dalam segala hal. Ya, termasuk apa yang sekarang digadang-gadang adalah dunia seperti elektronik dan lain sebagainya, atau yang disebut dengan dunia modern itu. Yang kelima, agar bisa menjadi umat yang terbaik, wajib bagi mereka belajar Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Mereka wajib mengamalkan Islam dalam keseharian hidupnya dengan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Allah akan memberikan izzah, kemuliaan kepada kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah, fadhal. Tadi sebelum Islam dibawa oleh Rasul kita ya tadi. Iya. Sebelum Islam itu kan katanya agama Hanif. Iya.